Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada 3 hal amalan yang sangat penting yang marilah kita sama-sama mengamalkannya. Yang pertama adalah senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beramal, berikhtiar. Yang ketiga adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini adalah 3 amalan yang saling berkaitan satu sama lain. Seseorang harus berdoa kepada Allah. Harus ia meminta sebagai hamba Allah yang baik. Seorang mukmin sejati, ia harus banyak meminta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sendiri sebelum Allah mengabulkan permintaan kita adalah merupakan ibadah, sebagaimana Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah sebuah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyahu bi ihda salasin." Tidaklah seorang mukmin itu meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, melainkan Allah akan mengijabah selama di dalam doanya itu tidak mengandung dosa, keburukan dan pemutus silaturahim. Bi ihda salasin, melalui 3 cara di mana Allah mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengabulkan sesuai yang kita minta di dunia. Atau mungkin cara kedua, Allah jauhkan kita dari musibahnya yang semisal. Yang ketiga adalah Allah akan memberikannya nanti pada hari kiamat nanti. Tentu Allah akan memasukkan seseorang itu ke surganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang selalu menginginkan agar supaya bagaimana doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bercita-cita dan menginginkan, selalu ingin agar harapannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang perlu kita amalkan bagaimana agar supaya doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beribadahlah dengan baik kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan permintaanmu. Beribadahlah dengan baik. Olehnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ulama kita mengatakan hadhil ayatu fidut tartib. Ayat ini mengandung susunan yang sangat rapi. Di mana Allah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka syarat utama seseorang itu pertolongannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa yang ia minta, yaitu beribadahlah kepada Allah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tanamkan keyakinan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah Anda yakin doanya dikabulkan. Keyakinan bahwa doa kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita bermain-main di dalam doa kita. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah kalian wahai orang-orang yang berdoa bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang di dalam hatinya lalai, tidak hadir. Maka hadirkan hati, iringilah keinginan kita, harapan kita melalui doa kita. Hadirkanlah hati, mengirimi dengan makna-makna apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya, bagaimana agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoalah kepada Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika bahagia, ketika kita memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, ketika kita dalam keadaan kaya, ataupun kita dalam keadaan miskin, dalam kesusahan, kita senantiasa meminta dan beribadah kepada Allah, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu, kata Nabi, man sarrahu ayyastajiballahu lahu du'a inda syada'idi wal karbi falyuksiri du'a inda raha. Barang siapa yang ingin cepat dikabulkan, ingin dikabulkan doanya ketika ia dalam keadaan susah, sempit, dalam keadaan mendapatkan musibah, maka perbanyaklah berdoa tatkala ia mendapatkan kebahagiaan, dalam keadaan lapang dan senang. Di antaranya yang harus kita lakukan adalah yaitu jangan terburu-buru ingin dikabulkan doanya. Seseorang biasanya ada yang terburu-buru, ya Allah saya sudah banyak berdoa, belum ada juga yang saya dapatkan, belum ada yang dikabulkan. Wahai temanku, saya sudah banyak berdoa namun tidak ada pun yang belum ada yang saya dapatkan. Wal iyadu billah. Tinggalkan kalimat yang seperti ini.
Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima doa-doa kalian selama ia tidak terburu-buru. Yaqulu da'autu falam yastajibu li, yang senantiasa mengatakan saya sudah banyak berdoa namun belum juga dikabulkan. Yang terakhir yang harus kita hindari, bagaimana agar supaya doa kita mudah dikabulkan, hindari makanan yang haram. Seorang musafir tentu adalah merupakan waktu yang tepat, waktu yang baik untuk dikabulkannya doa kita. Namun pernah Nabi SAW menyaksikan seorang musafir yang sudah kusuk rambutnya, pakaiannya kotor. Namun kata Nabi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzya bil haram, fa anna yustajabu lahu du'a. Dia sudah mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, meminta kepada Allah. Syarat-syarat diterimanya suatu doa ada beberapa hal yang sudah dia lakukan. Mengangkat kedua tangannya, dia dalam keadaan safar, waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Namun orang ini tidak dikabulkan, kata Nabi SAW, karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikembangbiakkan dari hal-hal yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu du'a. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Oleh karenanya, jamaah sekalian, kaum muslimin, marilah kita senantiasa mengamalkan 3 hal tersebut, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar dengan maksimal, dan serahkan sepenuhnya. Kita bertawakal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri, dan Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Maka Allah akan memberikan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kita di waktu yang tepat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.